Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai kenapa ada batasan absensi tidak hadir bagi siswa di sekolah gitu ya. Nah, absen ini berhubungan erat dengan kaitan dengan kemandirian dan juga namanya manajemen waktu gitu ya. Nah, ada dua tipe kehadiran, ada yang hadir dan ada yang tidak. Nah, yang tidak hadir ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sakit, izin, dan juga tanpa keterangan sama sekali atau bisa disebut dengan alfa gitu ya. Nah, tapi tentunya setiap kehadiran itu ada batasnya bagi yang tidak hadir. Kayak orang Jumatan aja ya, ada batasnya loh, bahwa 3 kali tidak Jumatan itu bisa dikatakan ya dia udah keluar gitu ya. Lah, situ kalau nggak mau misalkan dibatasin ya jangan jadi manusia yang bersosialisasi gitu ya. Nah, absen ini merupakan salah satu indikator dari sekian banyak yang diajarkan, baik mau untuk siswa maupun orang tua sebagai walinya, untuk menanamkan kemandirian dan mengenai kedisiplinan. Loh, nggak bahaya tah masukin orang tua gitu ya. Oke, that's emang benar, kita harus memasuki orang tua sebagai nantinya faktor lain gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dari video ini gitu ya. Yang pertama adalah kemandirian mengolah pribadi dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan kita sebagai siswa, saya juga pernah menjadi siswa gitu ya, itu kan harusnya yang pertama adalah tahu batasan kesehatan kita. Misalkan kalau udah capek ya udah harusnya istirahat dulu, nggak usah main di lapangan waktu istirahat ataupun hal yang lain. Misalkan ketika kita lapar ya udah nanti pas istirahat kita membawa makanan lalu membeli atau minuman gitu ya. Itu tergantung dari manajemen waktu kita, dan juga saat pulang ke rumah ketika sudah selesai sekolah gitu. Itu pilihan kita, apakah kita mau belajar sebentar dulu untuk refleksi pembelajaran hari ini dan mempersiapkan pembelajaran berikutnya gitu ya. Nah, itu kalian bisa ngontrol, misalkan untuk belajar refleksi itu 30 menit dan belajarnya itu untuk hari esoknya itu sejam. Nah, dan juga jangan lupa waktu tidur kalian itu harus kalian batasi gitu ya. Misalkan jam 9 tuh harus tidur gitu ya. Dan bangun-bangun harus jam 4 ataupun hal yang lain. Itu adalah tergantung kemandirian kalian mengenai pengolahan pribadi diri sendiri. Dan yang kedua adalah peran orang tua dalam mengetahui keterbatasan kegiatan anaknya. Nah, kebanyakan orang tua gitu ya kan, kalau anaknya sakit ya udah diiyain ya tanpa mau refleksi lagi kembali bagaimana sih kalian cara mendidik anak gitu ya di rumah. Misalkan sendiri dari pengalaman saya gitu waktu SMA, itu kan bisa dilihat bahwa orang tua saya sebenarnya dari pagi itu udah menyiapkan makanan. Beliau pun kedua orang tua saya tuh bekerja gitu menjadi guru. Ini mana ya pukul 7 tuh harus sudah masuk sampai di sekolah gitu ya. Mau nggak mau ibu saya itu selalu membuatkan makanan itu di pukul 4 pagi gitu loh, pagi-pagi banget. Nah, itu supaya apa? Yang pertama adalah supaya anaknya itu tidak lemas ketika belajar, dan juga nantinya orang tua itu adalah yang membangunkan si anak gitu ya, untuk mendisiplinkan mengenai waktu gitu ya. Bagi seorang muslim kan harus sholat subuh gitu ya. Nah, kalau misalkan orang tuanya yang bangun kesiangan, malas masak gitu ya, entah apapun itu, kalian juga harus tahu nih bahwa protein anak itu menentukan tambahan kecerdasan dia juga gitu ya. Dan juga kesehatan anak itu juga mempengaruhi dari makanannya gitu. Nah, refleksi ini walaupun kecil tapi jarang dilakukan oleh kedua orang tua. Misalkan anak sakit bukannya refleksi diri gitu ya, malah dialamin gitu anaknya udah sakit izin aja sekolah gitu. Toh naik kelas juga. Nah, nggak begitu, walaupun kurikulum Merdeka itu menaikkan kelas tapi masih ada batasan-batasannya yang bisa menyebabkan kalian itu tidak bisa naik kelas gitu ya. Makanya untuk orang tua juga harus memperhatikan, yang pertama adalah kedisiplinan kalian sebagai orang tua, dari awalnya sarapan anak, membuatkan bekal anak, membangunkan anak, dan memperingati untuk jam tidur anak. Lalu yang terakhir adalah mempersiapkan makanan ketika si anak itu sudah nyampe rumah gitu ya. Dan tentunya aktivitas anak di sekolah kan juga banyak, makanya kenapa orang tua tuh harus menunjang kebutuhan protein maupun energinya gitu. Nah, yang ketiga nih adalah peran orang tua dalam kebutuhan gizi tadi, seperti tadi ya, bahwa pendukung orang tua sendiri adalah mengenai asupan nutrisi, dan juga jangan lupa ya, ini ada yang namanya mental anak gitu ya. Kalau misalkan jadi orang tua ya tanyakanlah, misalkan
belajar apa sih hari ini di sekolah gitu ya. Dan misalkan lagi apa sih kesulitan yang kamu hadapi di sekolah, apakah ada yang ibu bapak bisa bantu gitu ya. Nah jadi peran orang tua itu sangat banyak gitu ya, itu namanya juga orang tua tentunya. Yang namanya berkeluarga pahalanya itu banyak, tapi ya agak emang gak gampang gitu ya diungkapinnya. Makanya kalau dari kita sendiri sebagai siswa, saya juga pernah jadi siswa, makanya kenapa saya bisa men-share ini, yaitu berdasarkan pengalaman saya dari orang tua maupun saya sebagai waktu itu siswa dan sekarang menjadi guru. Jadi saya ini bisa memberikan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kalian dan juga bagi wali murid yang melihat video ini gitu ya. Nah, apalagi perihal mengenai berita terakhir gitu ya, melihat guru itu diketapel, itu merupakan sebuah tindakan aneh bagi saya. Kenapa bisa wali murid itu mengetapel guru, padahal guru itu kan memperingatkan ya. Nah sebagai orang tua murid juga seharusnya berefleksi lah, jangan apa-apa misalkan anak bercerita itu diiyain tetapi tidak mau mencari tahu terlebih dahulu kepada teman si anak kalian gitu ya. Kalau enggak, muhasabah dulu lah kepada gurunya gitu, tanyakan yang lebih lengkapnya, karena kan cerita anak kepada orang tua pasti dilebih-lebihkan dong yang namanya anak gitu ya. Nah itu juga berdasarkan orang tua saya gitu ya waktu itu. Jadi semua tuh pengalaman lah ya, banyak sekali yang bisa kita berikan. Makanya daripada itu, kita sebagai orang tua ataupun saya sebagai guru itu harus memperingatkan ya, memperingatkan doang ya. Untuk merubah anak itu ya itu tergantung pada anak itu sendiri ya. Ya dalam Islam juga kita hanya memperingatkan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.